Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Kak Bayu. Ini adalah video pertama saya di channel Sahabat Baime. Jika sudah mengikuti saya di channel pembelajaran Baime, pasti tidak asing lagi dengan Kak Bayu. Mulai hari ini, Kak Bayu hadir juga di channel Sahabat Baime. Karena channel ini akan membahas mata pelajaran SMP loh. Yuk subscribe juga channel ini supaya bisa makin pintar belajarnya dan menambah wawasan. Hari ini kita akan belajar teks prosedur, memahami cara membuat dan melakukan sesuatu. Yuk simak videonya. Teks prosedur. Jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dijalankan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Bayangkan teks prosedur seperti pakem atau panduan yang digunakan seorang dalang. Tanpa urutan cerita yang benar, pertunjukan wayang tidak akan berjalan dengan baik dan maknanya tidak akan tersampaikan. Mengapa kita butuh panduan? Tujuan utama teks prosedur adalah memberikan petunjuk yang jelas kepada pembaca agar dapat membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu. Fungsinya adalah memastikan hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dan menghindari kesalahan. Struktur wajib teks prosedur. Sebuah teks prosedur yang lengkap memiliki 3 bagian utama. Tujuan atau judul, berisi hasil akhir yang ingin dicapai, biasanya menjadi judul teks itu sendiri. Contoh, cara membuat batik tulis sederhana. Material atau alat dan bahan. Berisi daftar alat atau bahan yang dibutuhkan. Bagian ini tidak selalu ada, terutama pada prosedur melakukan sesuatu. Contoh, kain mori, canting, malam atau lilin batik, kompor, pewarna. Langkah-langkah. Inti dari teks prosedur berisi tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara kronologis atau berurutan. Kaidah kebahasaan. Teks prosedur menggunakan bahasa yang khas agar mudah diikuti. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat yang menyuruh untuk melakukan sesuatu biasanya diakhiri dengan partikel lah, kan, atau tanpa imbuhan. Contoh, lukislah pola di atas kain mori. Konjungsi temporal atau kata hubung waktu, menunjukkan urutan waktu. Contoh, pertama, kedua, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu. Verba material dan tingkah laku. Verba material, kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, memotong, mengiris, memukul, menenun. Verba tingkah laku, kata kerja yang mengacu pada tindakan yang diungkapkan. Contohnya, memahami, meyakini, menikmati. Kalimat deklaratif atau pernyataan, berisi informasi atau pernyataan untuk pembaca. Contohnya, proses pewarnaan ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Keterangan atau adverbia, memberi detail cara, alat, atau tujuan. Contohnya, aduk dengan perlahan, maksudnya cara. Potong menggunakan pisau, maksudnya alat. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana hanya terdiri dari 2-3 langkah singkat. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah dan seringkali ada sublangkah. Strukturnya lengkap. Teks prosedur protokol, langkah-langkahnya tidak harus berurutan, tetapi tujuan akhir tetap tercapai, lebih fleksibel. Mari menganalisis teks. Cara memainkan angklung. Tujuan. Angklung adalah alat musik tradisional Sunda. Berikut adalah cara dasar untuk memainkannya. Langkah-langkah. 1. Peganglah angklung dengan benar.
Tangan kiri memegang simpul atas angklung dan tangan kanan memegang bagian bawah. 2. Posisikan angklung secara tegak dan lurus. 3. Selanjutnya, getarkan bagian bawah angklung dengan cepat menggunakan tangan kanan. Pastikan getarannya cukup untuk menghasilkan suara yang nyaring. 4. Hentikan getaran dengan menahan bagian bawah angklung untuk menghentikan suara. 5. Mainkanlah sesuai nada yang diinginkan secara bergantian dengan teman-temanmu. Analisis, struktur, tujuan, dan langkah-langkah. Kaidah bahasa, menggunakan kalimat perintah, peganglah, getarkan, konjungsi temporal, selanjutnya. Peran teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjamin keamanan. Memberikan instruksi yang tepat tentang cara menggunakan perangkat elektronik, minum obat, atau memberikan pertolongan pertama agar tetap aman. 2. Mencapai hasil standar. Memastikan bahwa hasil yang sama akan diperoleh oleh siapapun yang mengikuti instruksi. Contoh, resep di restoran cepat saji, prosedur perakitan di pabrik. 3. Meningkatkan efisiensi. Membantu kita menyelesaikan aktivitas lebih cepat dan lebih efisien karena prosedurnya telah dicoba dan diuji. 4. Alat untuk belajar. Menjadi sarana utama untuk mempelajari keterampilan baru, seperti cara memasak, memperbaiki barang, dan menggunakan aplikasi baru. 5. Menghindari kebingungan dan kesalahan. Dengan adanya urutan yang jelas, kita bisa menghindari kesalahan fatal yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan. Kesimpulan, teks prosedur merupakan panduan berharga yang membantu kita melakukan berbagai hal secara berurutan, tepat, dan benar. Terima kasih, semoga pembelajaran pertama kita ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe.